Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Waalaikumsalam, Sir. Baik, Sir. Ya, Miss Maria, welcome. Thank you. Sorry, Waalaikumsalam, Mister. Ya, yang nggak ada halangan boleh on cam ya. Gitu. Jadi biar Mister tahu kalian. cam ya. Sorry. Di luar salah. Oke, Miss Intan sudah gitu ya. Yang paling rajin ya, WA saya. Miss Wike. Monggo Miss Wike, welcome. Miss Aisyah. Siapa lagi nih? Yang Miss Nurul. Ini kayaknya ada cowoknya mana ya? Oh, Sorry, ada Miss. Mister, sorry. Oh Lagi iya, di jalan. siap. Wah, hati-hati loh. Belajar. Ini ada yang cowok ya, soalnya saya di grup itu cowoknya kayaknya belum ada, tapi di formnya tuh ada cowok. Miss Kiki, Mr. Kiki ya, Mr. Kiki Satria Putra ini. Boleh nih. Ini Miss Risa Fahresi, cewek cowok, ya mungkin kadang ada yang mirip-mirip. Miss Risa atau Mr. Risa, Mr. Fahresi. Miss Ratna, Miss Nirwana, oke ya yang cukup ini ya, it's quiet, rajin. Miss Nurul, ya selamat datang ya, itu di kelas perdana. Oh perempuan, oh I see, thank you. Ya soalnya Fahrezi, jadi kayak cowok. Oke, coba mungkin sebelum itu saya mau tanya-tanya dulu nih, mungkin dari Miss Aisyah. So how do you do and how is it going today? Gimana kabarnya? Hi, Mr. Rehan. I'm good today, but sometimes I also forgot how to reply. How do you do? Yeah, how do you do? I Yes, I know. Sehat ya tapi ya. You're very well. Ya, terima kasih ya. How do you do itu sebenarnya lebih ke apa namanya? Kalau baru perkenalan ya, how do you do? Itu how do you do jawabnya how do you do juga. Itu baru. Atau mungkin biasanya kalau Mister, how do you do? Nice to meet you itu nggak apa-apa. Biar nggak terlalu canggung. Yes, Miss Ratna boleh ke toilet silakan. Nah, nggak usah izin juga nggak apa-apa sih. Itu. Oke, Mister mau ini dulu ya, sharing apa umumkan dulu ya karena mau mulai. Miss Intan gimana kabarnya? How do you do and how are you? Tapi rada canggung lah. Yes, oke, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh di kelas Mister nggak boleh ada yang canggung. Ya. Mister harus charming. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Sehat. Oke, ya sehat-sehat semua ya. Miss Regita, welcome. Gitu, ya. Oke, hari ini Mister, kita kan sudah bahas di grup ya. So I think it's really, oh yes, yeah, I think it was really excited ya. Jadi nanti kita next meeting akan seperti itu juga ya di setiap hari Senin ya. Karena kita jadwalnya hari Senin Selasa dari jam 17 sampai 18. Mungkin kalau grup di Mister itu memang formalitas memang dibatasin dari WID tapi Mister nggak mau gitu. Karena kan grup diskusi itu kan harus selalu hidup ya. Jadi teman-teman bisa saling sharing gitu ya, sharing talk gitu. Nggak boleh Mister batasin ya. Oke, kita tentang tense ya. Tentang tense gimana? Masih bingung di grup itu? Ya. Masih bingung nggak? Mungkin Miss Aisyah gimana? Yang udah baca maybe? Ya. ada beberapa yang bingung sih, cuma nanti mohon dijelaskan dulu aja. Oke, good, thank you. Kemudian mungkin dari Miss Regita, gimana Miss Regita? Discussion-nya. Dari apa yang di-share Mister kemarin itu udah cukup mudah untuk dipahami menurut saya pribadi. Oke, ya. Mungkin Miss Wike yang quiet aktif, mungkin. Oh ya nggak apa-apa, nggak bisa lepas masker. Ini sejauh ini sih ya kalau misalnya pas baca itu paham-paham gitu kan, cuman kayak sebelum nemu gitu kayak garis besarnya itu kayak gimana gitu, mungkin nanti
dijelasin lagi sama Mr. Raihan. Yes, ya nggak apa-apa ya. Karena grup itu memang harus gimana caranya Mister itu menggather kalian gitu. Kecuali kalau cuman private ya 5-10 orang itu lebih mudah, insya Allah lebih mudah. Tapi karena banyak, ya, Mister harus benar-benar ini terus ya. Merangkul kalian gimana caranya. Oke, ini sudah 30, kita mulai aja ya. Terima kasih yang sudah datang. Gitu. Oke, mungkin sebelumnya Mister mau sharing sedikit ya mengenai masalah discussing rule. Ya. Untuk discussing rule untuk hari Selasa kalian wajib ya. Jadi kalian nanti di WID mungkin banyak banget waktu kalian first welcoming party itu masih bingung. Ya, jadi kalian nanti wajib 1 kali ya. 1 kali itu harus hadir. Ya. Tidak hadir nggak apa-apa. Tapi harus H-1 ngabarin Mister. Ya, harus. Karena nanti dapat tugas pengganti dianggap hadir. Kalau kalian hari H atau hari setelahnya, mohon maaf Mister, kalian boleh nggak izin, nggak masuk, tapi nggak bisa kita dapat tugas pengganti dan dianggap absen. Ya, nggak hadir. Kalian cuma dikasih 2 kesempatan lagi. Berarti minggu kedua, ketiga, wajib hadir, kalau nggak sertifikat nggak dapat. Kalau Mister mungkin nggak tegaan ya, karena kalian kan tujuan Mister itu kalian tuh belajar ya, bukan dapetin sertifikat itu. Gitu. Tapi karena pihak WID itu agak sedikit mempressure, dan Mister juga sempat argumen juga di situ. Kenapa terlalu fokus di situ gitu loh. Gitu. Harusnya ada kesempatan gitu buat misalkan ngasih tugas atau apa, tapi ya mau nggak mau Mister harus menuruti. Oke, Mister mau share aja langsung tentang tense. Nah, there you go. Sudah kelihatan? Ya, sudah ya. Tense itu adalah jantungnya bahasa Inggris, teman-teman. Ya, kalau Mister mendoktrinnya itu jantungnya bahasa Inggris. Kalian nggak bisa bilang tense itu bukan jantung ya. Karena nggak belajar tense, ya udah wassalam udahlah kalian. Astagfirullah. Ya udah nggak bisa. Nah, kalian harus belajar bahasa Inggris. Tense, ya, heart of English. Kemudian source of alliteration. Maksudnya source of alliteration, mungkin Mister S2, ada juga mungkin teman-teman yang masih kuliah atau apa, lagi tugas akhir, alliteration, jadi semua literasi-literasi ilmiah objektif itu wajib tenses. Kecuali speaking. Kalau speaking beda lagi. Kalian bisa fleksibel. Tapi kalau ini wajib. Bisa kelihatan kok misalnya dari alliteration, ini grammarnya salah nih. Itu. Nah, itu bisa kelihatan. Jelas. English way better with tenses. Yes, haruslah. Lebih baik pakai tenses. Ya. Oke, next ya. Apa yang kita akan pelajari sebenarnya di tenses itu? Pertama adalah definition-nya dulu. Kemudian the basic of tenses, dan kemudian identifikasi dari tenses. Ya, ada banyak yang jenis-jenisnya itu. Ada berapa? Miss Regita, ada berapa? How many? Tenses itu? Secara keseluruhan ada 16. Oke, ada 16 ya. Sebenarnya tenses itu 12 kalau Mister belajar. Yang paling akhir teman-teman baca di file itu ada past future. Itu sebenarnya jatuhnya kayak conditional. Kalian pernah belajar if conditional, if I bla bla bla, I will. Nah, itu sebenarnya masuknya di situ harusnya. Mister kurang setuju masuk ke tenses karena agak bingung. Gitu, nanti kecampur-campur. Karena tenses yang 12 selain 4 yang past future itu tingkat lanjut istilahnya. Oke, mungkin siapa ya? Miss Nurul Hidayati. Okay. Are you there? How are you? Miss Nurul? Sorry, Mister. Oh iya, nggak apa-apa kalau nggak on cam. Okay. Belum sampai rumah. Oh, masih di jalan ya? Iya. Oh iya. Oke, Miss Maria Taluma. Oke. Miss Maria Taluma? Miss Maria, can you on cam please? On cam, sorry, on mic. Sudah, Miss Maria, kayaknya karena banyak banget ya, jadi Mister nggak bisa lihat kayak satu. Oke, kalau nggak yang lain deh. Ini ada cowoknya ya, boleh ya? Mister Kiki, Satria Putra. Nah, ini ada cowoknya nih satu nih. Kayaknya Mister harus. Mister Kiki. Nggak ada lagi. Miss Nirwana. Coba Miss Nirwana. Miss Nirwana. Oke, boleh dibaca. Yes, boleh dibaca. Can you read the description, please? One of the one of English grammar which explain
the chronology of time in the sentence. Present, past, or maybe future. Also, tense are the part of speech in English language best for perform the show the time of the action or state. Oxford Linear Pocket Dictionary. Oke, Fourth sudah? edition. Oke, fourth edition. Yes, thank you. Ya, ini adalah definisinya dulu ya. So, I will explain first. Jadi, definisi yang pertama itu adalah tense itu adalah one of English grammar which explain it about the chronology of the time in the sentence. Ya, baik dari present, masa sekarang, past, masa lalu, dan juga future, masa depan. Itu pasti. Ya, jadi kita membahas 3 masa waktu. Ya, tenses itu membahas 3 masa waktu dan pasti di setiap sentence itu ada. Ya, tinggal diimprovisasi aja mungkin dengan kombinasi grammar lain. Nah, kemudian yang kedua, also dan juga tenses are the part of speech in English language based from verb, dari kata kerja. Ya, jadi bagian dari part of speech. Maksudnya ya kalian belajar tenses itu ya ketika kalian speaking, kalian ngobrol. Contoh Mister di US itu kalian kalau ngomong bahasa Inggris ya, itu kalian nggak boleh lo grammarnya berantakan. Itu kalian bisa dikritik nanti. Kecuali orang UK itu nggak apa-apa. Nah, coba aja, mau coba. Mister ada ini. Nanti bisa, nanti beda banget. Kemudian verb, yang ketiga, verb form that show the time of action or state. Ini menurut Oxford Learner Pocket Dictionary yang 4th edition yang terbaru. Ya, jadi ini sebenarnya verb itu secara garis besar itu, tense itu sebenarnya membentuk sebuah verb, ya, dibentuk dari kata verb yang menunjukkan sebuah aksi ya, atau waktu, atau status or event. Nah itu harus. Teman-teman di sini yang masih mahasiswa atau mungkin yang sudah kerja atau yang masih siswa, I think ini harus sering diulang-ulang ya. Tuh Mister Raja masih juga terus belajarin karena banyak sekali. Oke, next. Nah, basic of tense. Nah, teman-teman kalau bingung bikin aja kayak tabel atau Mister yang bikin tabel. Masa lampau, masa sekarang, masa depan. Ya. Kalau Mister itu dibagi 3 waktu. Jadi misalkan satu garis ini ya, dibagi 2 aja. Nah, ini yang pasnya, ini yang pasnya, ini yang present-nya, ini future-nya. Nah, kayak gitu. Mister itu kalau ngajarin itu tuh gitu biasanya. Gitu. Nanti Mister akan bahas setelahnya. Masa lampau, what you did before, apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya, you did before. Present, sekarang, what you do today, apa yang kamu lakukan sekarang. Future, masa depan, what you will do later, atau soon, atau next time, atau bahasa apapun yang masa depan. Ya, gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Ini masih basic. Nah, identifikasinya adalah kita tadi itu membahas dari 3 masa waktu, present, past, dan future. Apa aja nih? Ada 4. Simple tense, continuous, perfect, dan perfect continuous. Ada satu lagi past future. Sorry, Mister nggak masukin. Tapi nanti kita membahas di file yang kemarin diskusi, kita bahas di situ aja. Karena akan kebanyakan. Simple tense, itu yang simple. Ya. Kalau yang continuous itu berkelanjutan. Kata kuncinya gitu, berkelanjutan, masih berlanjut. Kayak kemarin contohnya. Kalian lagi ngapain? Lagi belajar sama Mr. Rehan. Sekarang lagi belajar kan? Nah, itu berarti continuous. Gitu. Kalau simple, kalau perfect, itu yang tadi ya, kemarin ada salah satu murid ya, namanya Miss Angel, ya itu hasil. Nah, kita ngomongin hasil dari kegiatan kita. Misalkan teman-teman udah selesai belajar nih, atau lagi belajar kayak gini, lagi selesai belajar kita sama Mister, capek, makin pinter, gitu misalkan, atau agak gimana gitu. Nah, itu perfect, wajib perfect. Gitu. Kalau perfect continuous itu mirip perfect kalimatnya, cuma ada kata been yang kemarin. Nanti Mister bahas, kayaknya kita di grup belum selesai bahas. Tapi cuma ngomongin waktunya doang, nggak ngomongin hasilnya capek atau apa itu enggak. Jadi kalau kalian ketemu soal nggak usah khawatir. Gitu. Oke, next ya. Simple present tense. Nah, ini yang simple. Mister bahas sedikit, tapi nggak banyak ya, karena sudah di grup. Itu tense yang menunjukkan aksi yang kita lakukan sekarang, ya, atau yang cuman umum lah, general, teman-teman. Ya, biasanya ada kalimat atau kata benda atau kata kerja yang general, kalian pakai simple present nggak apa-apa. Ya, serumusnya subject plus verb one. Ya,
Verb udah Mr. share di grup itu, ya kata-kata regular, irregular itu yang umumnya aja. Contoh, I drink coffee today, udah selesai. Gitu. Atau I drink coffee, nggak perlu ada penjelasan today-nya itu nggak apa-apa. I drink coffee, selesai. Kalian cuma lagi aksi. Atau I study with Mr. Rehan, udah selesai gitu aja. Nggak usah jelasin lagi ngapain, sambil apa, pada saat apa, itu nggak perlu. Karena bukan tense lagi, bukan simple lagi. Nanti bisa jatuhnya continuous, bisa jatuhnya perfect. Ya, itu akan memperumit. Ya. Kemudian we watch a Spider-Man movie at cinema. Kita lagi nonton, kita menonton Spider-Man movie at cinema. Mungkin nonton di sinema itu tidak ada kronologis waktu ya, karena itu sudah hal yang umum gitu. Kita nonton Spider-Man udah. Buat si orang itu yang melakukan itu udah hal yang biasa. Jadi cukup simple present aja. She eats pizza with her friends. Ya, lagi makan pizza. Eats pizza. Bukan eating ya, kayak continuous gitu. Karena kita cuma itu secara umum saja, general. Ya, gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian simple past. Bedanya cuma verb to, dan itu ngomongin masa lalu, tapi nggak ada hubungannya sama masa sekarang. Jangan dihubung-hubungkan ya. Gitu. Kalau dihubung-hubungkan, bukan simple lagi, tapi continuous atau perfect continuous. Itu baru dihubungkan. Kalau simple, just telling something, an event, ya, in a different time. Ya, it's only one time. That's it. Contoh, I played football 2 days ago. Atau I played football aja juga nggak apa-apa. Gitu. What did you do? Oh, I did play football. Dah gitu. Saya tadi main bola. Atau Willy read Harry Potter's book yesterday itu. Atau kalau nggak ada, kalau read itu kan verb to-nya bacanya read ya. Gitu. Mungkin kalau pakai yesterday lebih tegas gitu, lebih paham. Orang kalau ngomong itu lebih, atau itu nggak ambigu. Karena kebetulan aja irregular verb. Kecuali kalau ada kata ed di sini. Mungkin orang paham, oh ini pas gitu. Tapi kalau irregular, read, atau drink, itu kan agak susah dibedain. Atau put, menaruh, put itu 3 itu sama. Put. Nah itu. Verb 1, verb 3 itu sama, bingung. Ini ngomongin masa lalu atau masa sekarang ya? Nah itu hati-hati. Ya, pagi ngomong-ngomong orang US, hati-hati. Simple future. Itu masa depan. Just telling your future. That's it. Gitu. Apa yang kamu lakukan di masa depan? Kalau teman-teman, kalau saya interview, what will you do in the future? Gitu. Kalau kalian membahas, kalau ada pertanyaan itu, bisa pakai ini. Tapi dengan catatan adalah planning kalian yang belum terlaksana di masa sekarang. Kalau kalian memplanning sesuatu yang sudah disiapkan di masa sekarang atau sudah di masa lalu juga, maka bukan lagi simple future. Jatuhnya apa? Continuous, perfect, dan perfect continuous. Ya, gitu. Ini penting loh teman-teman, maksudnya gini, kalau Mister nih interview dulu kan Mister di company itu interview ada satu orang Indonesia gitu. What will you do? Gitu. Dia semua rencananya dari akhir sampai awal itu pakai simple future itu udah minus nilainya. Kenapa? Karena pastilah nggak mungkin yang namanya rencana masa depan, kita merencana masa depan nggak mungkin nggak ada persiapan dari sekarang atau masa lalu kan. Nah kayak gitu. Nah itu bisa nilai minus nanti buat tim pewawancara gitu. Nah, dulu kan Mister HR ya, jadi kayak gitu. Harus pakai bahasa Inggris. Nah, itu ada bisa dijebak. Nanti Mister akan jelasin maksudnya gimana. Contoh, we will go to your grandma village for tomorrow. Nah, berarti besok kita akan pergi ke rumah nenek, ke desanya nenek, village. Nah, we will go. Ya, kembali ke verb 1 ya. Sam will sleep after watching his favorite TV show. Dah, itu aja. Ya, it's very simple. Akan tidur. Kalau will itu bahasa Indonesianya akan ya. Akan. Atau mau, boleh sih bahasa Indonesia mau. Mau pergi, mau tidur. Itu tuh bisa. Oke, sampai sini paham? Ini bahas tentang simple. Sebelum dilanjut, paham ya? Oke, itu masih gampang. Sekarang continuous. Nah, continuous sudah di grup. Mister sangat apresiasi ya. Sudah hampir 80% paham yang itu. Tapi Mister lupa tentang past continuous ya. Ada yang ngingetin, sorry. Tadi present langsung future. Ya, Mister baru ngecek-ngecek lagi. Oke, tentang present continuous itu apa? Itu adalah yang berkelanjutan. Jadi teman-teman ngelakuin aksi itu lagi sekarang nih, lagi belajar. Atau misalnya teman-teman yang lagi makan atau lagi nulis, misalnya Miss Regita lagi nulis nih sampai belajar, continuous posisi Anda. Ya, gitu. Miss Regita, what are you doing? Oh, I'm doing writing gitu. Kemudian I'm studying with Mr. Rehan. Nah itu.
Nggak boleh pakai I study atau itu nggak boleh. Mungkin benar secara kata-kata orang paham, tapi kurang tepat secara penulisan grammar. Nah, hati-hati. Kalau ngomong nggak apa-apa, ngomong sama Mister nih, Mister tanya ke Miss Regita nggak apa-apa. I study, Mister, yes. Tapi kalau writing, Mister coret salah. Gitu. Harusnya I am studying. Nah, gitu. Hati-hati ya. Rumusnya subject to be, am is are, verb ing. Banyak yang nanya to be ya kemarin. To be itu am is are, kalau yang present, kalau pasnya itu was were, kalau yang fiturnya will be. Ya. Am is are, kalau am itu I doang. I am, nggak ada I is atau I are, itu nggak ada. Kalau is, itu kata kerja third person singular, TPS. Yang kemarin Mister kayaknya udah mention, tapi third person singular, sudut pandang orang ketiga. He, she, it. He is, she is, it is. Kalau are itu jamak, you and they. You itu sebenarnya kalau di sekarang ya, bahasa Inggris sekarang itu, pernah dengar kata you was nggak sih? Kalau misalnya itu kalau di musik itu ada kata you was, padahal itu kurang tepat. Harusnya you are. Tapi karena bahasa Inggris sekarang sudah slang, sudah informal, ya bisa salahkan. Kalau lagu atau tujuan tertentu nggak apa-apa. You are itu pasti jamak, dia pun satu orang. Misalnya Miss Intan, you are amazing, gitu. Bukan you was amazing. Mungkin benar you was karena satu orang, tapi secara itu salah penempatan. Makanya kenapa orang sekarang tuh kalau ngomong ada kata guys, you guys are amazing, ya nggak ada sisipan di situ. Nah itu untuk mempertegas saja. Tapi diperlukan nggak sih dalam dunia bahasa Inggris dalam kalimat? Sebenarnya nggak perlu, karena itu nanti jadinya semi formal. Itu bisa kurang tepat nanti. Ya, nanti teman-teman nulis ada ujian writing, nah itu harus hati-hati. Ya. Jangan terjebak sama slang-slang atau informal, harus bisa menempatkan diri. Dan verb ing ya teman-teman. Ya, verb ing tambah ing aja. Contoh, we are talking about our homework from now. Berarti ini lagi ngomongin PR ya, sekarang. Gitu. Lagi ngomong. Gitu. Namira is making her own dinner. Berarti yang ngasih tahu si Namira itu lagi ngapain, ya dia lagi sambil masak. Sambil nyuci lah, sampai motong sayur, atau lagi masak apa. Nah, ini kalau kita ngomong dari sudut pandang orang lain ya. Namira lagi ngapain? Oh, Namira is making her own dinner. Nah, pas itu Namira lagi ngapain? Lagi di dapur, lagi masak atau apa. Nah, itu continuous kayak gitu, present. Ya. Pas continuous, nah ini telat ya. Sorry, missing. Ya, missing material since yesterday ya di grup. Pas continuous itu aksi yang di masa lalu, selesainya juga di masa lalu. Gitu ya. Rumusnya subject to be, was atau were. Kalau was itu I, she, it. Ya. Were, you, they, we. You, Dewi, Ayu Dewi. Artis Ayu Dewi. You Dewi, ya. You Dewi-nya aja. Were, itu jamak. Tense are used to show action or event which happen on certain time in the past. Jadi di masa lalu. Ya, atau first action duration in the past, ya, was longer than other action in the past. Ya, itu. Jadi pokoknya ini aksi yang di masa lalu, gitu. Ya, dan sudah selesai di masa lalu, first action duration. They were cooking a chicken in the kitchen. Ya, they were cooking. Nah, dia sudah lama gitu masaknya gitu, tapi sampai sekarang masih berlanjut gitu. Bahasanya gitu. Nathan was playing football alone. Ya, Nathan lagi bermain bola sendirian. Karena bisa jadi orang yang ngomong, ya, itu dia lagi ngelihat si Nathan, itu lagi oh dia lagi main bola. Tiba-tiba ada orang lain nanya ke siapa si A. Itu si Nathan tadi lihat Nathan nggak lagi ngapain? Oh tadi habis lagi main bola. Nah, tadi lagi main bola loh, bukan tadi sudah main bola, tapi lagi. Nah, gitu. Itu makna dari past continuous. Jadi kita melihat sesuatu kejadian sebelumnya, terus tiba-tiba ada orang yang nanya di masa sekarang, ya, itu masih berlanjut di situ. Ya. Kemudian future itu will be, aksi yang di masa depan, ya. Yang ibaratnya kalau Mister itu memahami dari future itu kayak masa depan, kayak semacam plan jangka pendek. Tadi gitu. Keju, coklat, sama ya, jamur. Gorengan udah jadi. Maaf, itu siapa? Ada goreng-goreng coklat, boleh bagi-bagi ya di grup ya. Maaf, Mister. Ya, oke. Nah, rumusnya apa? Subject plus will be plus verb ing. Nah, he will be delivering the Friday package for the next Monday. Ya, dia akan mengirimkan ya package-nya untuk Senin
besok. Jadi artinya dia lagi proses. Jadi dia udah mempersiapkan dari sekarang. Nah, itu future continuous gitu ya. Kemudian I will be seeing the sun when the morning comes. Saya akan melihat matahari ketika matahari terbit. Ketika pagi datang. Oh, berarti si orang ini lagi udah siap-siap nih sebelum matahari terbit, udah lagi stay on gitu di tempat. Nah, kayak gitu identifikasinya ya. Jadi dia sudah ancang-ancang. Kalau future continuous itu ancang-ancang aja. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai ancang-ancang, kayak saya tadi kayak misalnya nanya, kalian apa rencana kalian 5 tahun ke depan? Apa yang sudah kalian ancang-ancangkan? Apa yang belum diancang-ancangi? Gitu. Kalau belum diancang-ancangi, belum ada persiapan, baru ngayal sih rasanya, baru mulai list doang ya, bucket list atau wish list, kalian bisa pakai simple future. Tapi kalau kalian sudah mulai ancang-ancang, sudah ada preparation, kalian gunakan future continuous. Gitu. Bedanya di situ future-nya. Ya. Oke, continuous ada yang ditanya? Nah. Sorry, mati ya kalau ditanya. Kita masuk perfect dulu ya. Nah, perfect itu adalah ngomongin hasil aksi yang dilakukan di masa lampau, atau masa sekarang, atau masa depan, tapi cuma ngomongin masalah result aja, hasilnya atau efek dari kegiatan aksi itu. Rumusnya adalah subject plus has atau have plus verb 3, past participle. We have watched the show and yet so happy. Nah, kalau ada soal nih, we have watch-nya nggak ada nih, dikosongin. Kalian jawabnya apa nih opsinya? Cukup aja lihat ada kata happy. Oh, ini happy. Oh, ini pasti perfect ini. Nah, itu pasti. Kalian nggak usah sibuk-sibuk lihat opsi yang lain. Mau A sampai Z aja. Kalau ada ya happy, oh pasti perfect. Jadi rumus-rumus yang will be, to be, itu nggak usah dianggap. Fokus aja ke has, have, atau had, atau will have. Tinggal kalian analisa lagi. Ini has, have, present, atau past, atau future, perfect. Nah, itu lebih mengsingkat kalian. Itu triknya dalam ngerjain soal. Nah. Kemudian nomor 2, Andy has made a project with his workmates since last night for the competition. Kata kuncinya apa? Competition. Karena itu buat kompetisi. Nah, itu. Kalau buat kompetisi, ya berarti has made. Ya, sudah membuat project, berarti sudah dari sejak malam ya. Kemarin malam. Tujuannya apa? Untuk kompetisi. Berarti ini untuk hasilnya itu apa? Efeknya itu apa sih yang dia buat itu? Jadi kita buat aksi itu untuk apa? Bahasanya gitu. Itu perfect, makna dari perfect. Ya. I have studied with Mr. Rehan and I am so tired. Dan saya capek. Nah, itu pasti perfect. Biasanya kalau perfect itu dia ada anak kalimat dan induk kalimat, jadi agak panjang ya. Jadi identifikasinya gitu aja, biar cepat. Kalau past perfect itu adalah, kalau present perfect itu aksi di masa lalu, ya, dan berlanjut sampai sekarang, dan itu kita ngomongin efeknya. Kalau past perfect, itu aksi yang terjadi di masa lalu, ya, selesai juga di masa lalu. Jadi ada 2 aksi masa lalu. Jadi yang kemarin Mr. share di grup, aksi masa lalu yang pertama dengan aksi masa lalu yang kedua. Jadi misalkan gini, Mr. Rehan had studied before, sebelum misalkan Miss Aisyah came to the room, misalkan gitu. Nah, kayak gitu. Atau Miss Intan have studied Miss Rehan before Miss Aisyah came to the room, datang ke ruangan. Nah, berarti yang duluan, aksi yang pertama yang mana dulu? Miss Intan belajar sama Miss Rehan atau Miss Aisyah datang ke ruangan? Nah, gitu. Miss Nurul gimana? What do you think? Ya, pas supaya kita harus gitu. Misalkan gini, ada 2 masa lalu ya. Ini masa sekarang, ini masa lalu ini. Masa lalu pertama, ini masa lalu kedua. Ada kalimat ini, Miss Intan had studied, ya, misalkan kayak gitu, had studied with Mr. Rehan before Miss Aisyah came to the room. Nah, sebelum datang ke ruangan. Berarti yang duluan terjadi mana dulu nih? Masa lalu yang paling duluan yang mana dulu? Aksi yang pertama. Miss Nurul apa? Atau Miss Tio Fani? Miss Tio? Boleh? Kayaknya sudah excited itu. Yang pertama tadi yang Miss Intan itu. Karena kan itu terjadi sebelum dia ketemu sama yang kedua. Gitu. Yes, good. Perfect. Kata kuncinya apa? Before. Before. Yes. Kata kunci past perfect itu ada kata before atau after. Biasanya gitu. Ya.
Past perfect aja ya, Mister nggak ngomongin present atau future. Pas aja, ciri khasnya gitu. Mister Rehan bla 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 before, nah itu udah pasti past perfect nih. Triknya gitu kalau ada soal. Gitu. Ya ini selama Mister belajar itu gitu. Oh iya, paham. Udah past perfect, nggak usah mikir yang lain-lain grammarnya. Ya, aksalnya yang pertama berarti tadi yang Miss Intan. Baru datanglah Miss Aisyah. Gitu. Kecuali after. Kalau after kebalikannya yang tadi ya kan? Ya, Miss Intan had studied with Mr. Rehan. After Miss Aisyah came to the room. Nah, berarti Miss Aisyah dulu datang ke ruangan, baru Miss Intan belajar. Nah, gitu, kebalikannya. Jadi aksi yang pertama ini nggak akan datang nih sebelum aksi yang kedua. Jadi syaratnya yang terjadi yang pertama, syarat terjadi yang kedua ini, yang pertama itu harus terjadi dulu. Gitu, itu past perfect. Nah, kedua ini tetap, karena ini perfect, efeknya ya nanti di masa sekarang. Gitu. Efeknya apa? Mungkin belajar bareng kah, work together, Miss Aisyah dan Miss Intan, atau apa kalimatnya tergantung. Nah, kita cuma bahas dua masa lampau aja. Fokusnya di situ. Masa sekarang itu hanya hasilnya doang. Apalah, oh, Miss Intan had studied with Mr. Rehan before Miss Aisyah came to the room. Ada kalimatnya, and then they are working work together, atau apa, bisa itu. Kayak gitu nggak apa-apa. Ya itu tuh sebenarnya kalimat ya, paragraf ya teknis. Tapi kurang lebih seperti itu. Kayak gini aja. He had finished his homework before his friends came to him. Gitu. He had finished. Berarti dia udah selesai nih PR-nya, baru temannya datang. Nah, kayak gitu. Tapi ingat, verb ini kan rumusnya past perfect ya. Had plus verb 3. Ini induk kalimatnya, anak kalimatnya pasti verb 2. Nah ini kata kuncinya. Jadi kalau ada soal gini, he bla 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 his homework before his friends bla 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 to him. Berarti kalau ingin jawab yang anak kalimatnya, setelah kata before, cari verb 2. Cari aja kalimat di opsinya verb 2. Ya. He had finished his homework before his friends bla 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 to him. Opsi A, come. Opsi B, coming. Opsi C, came. Nah, cari aja yang verb 2, came. Nah, gitu. Itu ciri khas dari past perfect. Ya, seperti itu. Kemudian future perfect, yaitu will have. Itu aksi yang, apa namanya, ya, tense which used when a future action or event will be performed before another time of any other future action. Ya. She will have cleaned the floor by afternoon. Atau Raka will have done with his job at 9 p.m. Jadi sebenarnya ini tuh aksi yang sudah di masa lampau, ya, masih berlanjut sampai sekarang dan akan dilakukan terus di masa depan. She will have cleaned the floor by afternoon. Berarti dia sudah, si cewek ini, si she ini sudah emang ngerjain dari awal, dari lampau, atau dari sekarang sampai siang nanti ya, by afternoon. Atau contoh kedua, Raka will have done with his job at 9 p.m. gitu. Ya, jadi Raka ini will have done, akan menyelesaikan tugasnya jam 9 malam. Nah, kalau jam 9 malam berarti dia, si Raka ini udah ngerjain dari kapan gitu. Yang penting selesainya jam 9 p.m. Nah, itu future perfect tense. Oke? Sampai sini ya. Sekarang kita masuk continuous. Nah, continuous ya, itu adalah has and have been. Sama kayak perfect, tapi kita cuma ngomongin kronologis waktunya aja. Teman-teman bedanya di situ. Ini kita ringkas saja yang sini. Ya, he has been working in his parents' company. Dia sudah bekerja di he has been working in his parents' company, perusahaan orang tuanya. Udah gitu aja. Nggak ada ngomongin dia bahagia kayak banyak duit, itu nggak perlu. Kita cuma ngomongin waktu aja. Ya, he has been working in his parents' company. Secara soal itu beda kok, tenang aja. Nggak ada kayak capek atau apa, itu nggak perlu. Ya, kalau misalkan Mister bikin soal tentang continuous nih, tenang aja, nggak ada kayak capek, bahagia atau apa gitu. Maksudnya efeknya itu nggak ada urusan. Ya, itu. Ciri-cirinya sama kayak present perfect. Aksi yang dilakukan di masa lalu berlanjut sampai sekarang. Kalau yang perfect tanpa continuous, yang tadi sebelumnya, itu ngomongin hasil yang sekarang. Tapi kalau yang perfect continuous, dia cuma ngomongin statusnya aja, dia apa gitu sampai sekarang. Oh, dia has been working, dia bekerja aja di perusahaan keluarganya. Udah gitu doang. Ya. Atau mungkin ada kalimat lain berapa tahun gitu ya. Almost 5 years atau berapa, nah kayak gitu. Biasanya cuma ngomongin waktu aja sih, durasi.
Atau I have been studying geography for the past 2 years. Ya, saya sudah belajar geografi selama 2 tahun. Ya. Nah, itu udah ngomongin masalah waktu aja, statusnya aja, menanyakan kondisi. Kemudian past perfect continuous, ya, itu adalah aksi yang dilakukan di masa lalu, di past, dan sudah selesai sama kayak past perfect tadi, cuman kita ngomongin waktunya aja. You had been crying for an hour. Kamu tadi nangis loh, udah sampai sejaman, gitu. Udah gitu toh. Gitu. Tapi kalau ditanya nih, kalau posisi gini si you-nya ini sekarang masih nangis nggak? Enggak, karena masa lalu selesainya juga di masa lalu. Gitu. You had been crying for an hour. Kalau bahasa Indonesia-nya, tadi gue nangis berapa lama sih? Gitu. Nah itu ditanya gitu, berarti kan si orang yang nangis tadi itu udah nggak nangis lagi. Oh jawabannya you had been crying for an hour. Gitu. Oh kamu udah nangis tadi udah sejaman. Gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian future, ya subject plus will have been plus verb in. Nah ini gabungan ketiga-tiganya. Aksi yang dilakukan di masa lalu masih berlanjut sampai sekarang sampai masa depan. Ya, he will have been waiting until 2 p.m. when the next train arrive. Berarti dia udah nunggu nih udah dari kapan, dari jam berapa sampai jam 2. Sampai sekarang sambil nunggu jam 2 di masa depan nanti, soon, later. Nah, pokoknya kalau future perfect mau continuous atau perfect biasa itu sebenarnya bedanya sama ya, menggabungkan 3 kondisi waktu, tapi bedanya ya yang perfect biasa you are talking about the result, tapi kalau yang perfect continuous ya yang terakhir hanya bahas masalah waktu durasinya aja. Biasanya ciri khasnya itu ada kata waktu, misalkan jamnya jam berapa, harinya hari apa, berapa lama, tahun berapa, dari tahun berapa sampai berapa. Gitu. Atau kayak kita lagi belajar kayak gini loh. Kita nih jatuhnya apa? Future perfect continuous. Gitu. We will have been studying with Mr. Rehan until jam berapa? Jam 6 sore kan? 6 p.m. Nah, gitu. Nah, itu udah kita nih status kita nih future perfect continuous. Karena kita sudah dari jam berapa belajar kan? Nah, kayak gitu. Kita lagi on progress sampai nanti selesai. Gitu. Thank you. Nah, Oke, sebelum Mister lanjut, ada yang mau ditanya? Mister ada soal. Silakan nanti, boleh di kolom chat atau di on mic. Boleh, silakan ya. Sambil Mister siapkan. Ada yang mau nanya? Mungkin Miss Aisyah, Miss Regita, do you want to ask something? Atau belum? Sorry. Miss Intan mungkin mau nanya? Oke, sebentar. Oh, putus-putus ya. Ya ampun. Oh ya, ini Mister mau share sedikit ya. Nah, ini yang irregular yang Mister share. Ini kalian teman-teman harus dihafalin ya. Nah, irregular ini sebenarnya kelihatan nggak? Sorry, kayaknya belum di zoom ya. Nah, ini. Irregular itu ya kayak drink, drong gitu. Nah, ini ada yang menarik nih. Dream itu dreamed pakai ed sama dream yang ini. Ya. Sebenarnya dream yang ed itu dia orang-orang US, kamusnya Amerika. Tapi kalau yang pakai T, kalau yang ed itu pasti dia regular, ya. Kalau yang pakai T itu irregular. Ya, ini biasanya kamus UK, orang UK. Kalian boleh pengecualian untuk dream sama burn. Membakar itu kalian boleh pakai apa aja. Mau have burn pakai T versi UK atau versi US burn pakai ed. Ya, yang penting kalian tahu aja. Ya. Gitu. Ini harus dihafal. Ini Mister udah cari yang paling sering ke umum ya. Itu Mister nggak bisa sebutnya, nanti baca aja ada di file. Ya. Verb 3, verb 2, nah itu harus tahu. Yang regular pun juga sama. Kalau regular sebenarnya tambah ed aja ya, tapi mungkin kalian harus hati-hati gitu kalau yang ed ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Dan terakhir, past future perfect continuous. Ini bisa nggak masukin di slide. Aksi yang dilakukan di satu kronologis waktu yang spesifik, di mana masih sedang dilakukan atau akan sudah dilakukan di masa lalu. Jadi intinya ini kayak pengandaian asumsi.
Conditional. Teman-teman kalau conditional, makanya mungkin maaf ya di WID ini Mister nggak kasih yang conditional karena memang kesepakatan materi gitu. Tapi ini akan lebih detail. Rumusnya itu cuma kata would, ciri khasnya ada kata would have been. Kalau will have been kan, itu kan yang future perfect continuous. Kalau past future perfect continuous tense, ya ada kata past imbuhannya, would. Nah, I would have been eating, I would have been drinking. Nah, dan segala itu. Pemahamannya gini, menyatakan lamanya suatu peristiwa, tindakan, perbuatan yang terjadi di masa lalu. Jadi cuma ngadai doang. I would have been living here for 5 years by last June. Gitu. Saya mungkin akan tinggal di sini selama 5 tahun by last June. Berarti realitanya dia emang enggak dari Juni, bulan Juni gitu. Itu cuma pengandaikan saja. Gitu. Kemudian juga bisa menyatakan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang berlangsung sedang dan di masa terakhir gitu. By last July, I would have been working in this office for 3 years. Nah, itu bisa juga. Ciri khasnya ada kata by last week, by last month, by the end of this week, by May last year. Maksudnya by May ini keterangan bulan ya, nggak harus bulan Mei, bulan apa aja. Oke? Nah, itu by. Gitu. Ciri khasnya ini udah pasti past future perfect continuous tense. Jadi kalian ganti aja kata would. Kalau di soal ketemu ada kata ini di ini, keterangannya pasti udah pakai past future. Kalian cari aja pilihannya ada kata would, have been. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing. Ya, Mister cari yang simple. Itu buat belajar kalian. Oke, ada yang mau ditanya? Dulu? Sebelum ke soal? Oh ya, Miss Aisyah. Oke. Mr. Rehan tadi ngejelasin soal yang tentang lupa nama tensesnya. Pokoknya yang will be itu yang future continuous ya. Yang dibilang kalau misalnya saat interview itu bisa jadi red flag gitu. Atau maksudnya di notice HRD. Tadi katanya mau dijelasin. Oh enggak, ya, yang itu. Oh, yang red flag itu. Oh, maksudnya gini. Yang itu future continuous ya, yang I will be. Nah, itu. Maksudnya gini, kadang ada sebuah pertanyaan, misalkan teman-teman misalnya saya interview kalian, teman-teman apa rencana kalian 5 tahun ke depan? Itu. Bahasa Indonesianya gitu. Pasti kalian di mindset ada rencana yang pengen kalian sudah kalian persiapkan, udah dari kapan. Ada yang memang baru aja, spontan gitu. Nah, kalau baru spontan, atau belum direncanakan dari kapan tahu, maka itu jatuhnya statusnya simple. Ya. Misalkan gini, teman-teman besok mau ngapain? Apa rencana minggu depan? Kita nggak tahu rencana minggu depan. Jadi pakai simple aja, I will go to the cinema, I will go to bla bla bla, I will play apa. Itu kan simple. Tapi kalau ditanya apa yang akan kalian lakukan 1 minggu ke depan? Nah, apa yang kalian lakukan 1 minggu depan, dan si orang yang ditanya itu dia sudah punya rencana. Oh, untuk 1 minggu ke depan saya punya rencana I will be apa? I will be watching a movie, udah direncanain tuh. Nah, itu jatuhnya continuous karena sudah ada ancang-ancang, sudah ada rencana di situ, on plan. Itu. Seperti itu Miss Aisyah ya. Bedanya di situ aja. Gitu. Jadi lebih baik pakainya tensesnya yang mana tuh? Kalau dicontohkan dalam sentence ya, Mas. Iya, Mister. Apa gimana maaf, kalau dicontohkan dalam sentence tuh contohnya gimana jadi untuk menjawab pertanyaannya. Jadi bisa ditanya apa yang akan Anda lakukan 1 tahun ke depan gitu. Itu akan lebih baik pakainya tensesnya seperti apa kalau dicontohkan dalam kalimat. Oke. Kalau yang bahasa Inggrisnya ya gitu. Kalau biasanya kalau pertanyaan ya, kalau by questions ya, what will you do ya, atau sorry mana ya tadi, sebentar, mana sih, nah ini ya. Ini yang soal kemarin ya. Gitu. Ini saya ambil contoh dari soal kemarin aja. Gitu. Nah,
tadi yang pertanyaannya tadi ya dari Miss Aisyah itu ya. Sorry, tadi harusnya banyak pertanyaan dari teman-teman lainnya. Nah, misalkan gini, at this time yesterday Michael and I bla 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 our home. Gitu. Ini sih sebenarnya sorry, kok ini pas ya. Maaf, kok malah jadi pas. Jadi kok malah yang ini soalnya. Sebentar, ini jadi Miss Aisyah cuma mempertanyakan ini aja ya, apa sih istilahnya kayak ciri khas dari will be itu seperti apa gitu kalimatnya, itu aja ya. So you just ask that kind of itu ya, ciri-ciri dari soalnya ya. Gitu. Ya, itu aja. Oh, itu aja, oke. Ya. Oke, sebelum itu sambil nunggu Miss Aisyah ya, itu sebenarnya kalau soal itu ada sih yang ininya ya, tapi Mister itu masih belum ini ya, apa yang sesuai sama Miss Aisyah itu agak ini. Mungkin ada yang lain dulu sebentar ya Miss Aisyah ya, mungkin biar nanti di ini aja. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin yang lain kayaknya ada deh, kayaknya siapa itu kemarin tuh banyak yang nanya. Oh, Miss Angel, mungkin Miss Angel. Ada Miss Angel di sini ya. Halo, Mister. Halo, Miss Angel, how are you? Hello, Mister. I'm fine, and you? Yes, I'm very well. So, maybe you have questions, maybe? Mungkin kemarin? Maybe my question is about Mungkin ada yang pertanyaan dulu. Nah, just for me. Cara untuk biar gimana? Biar kita itu cepat hafal, Mister. Cepat hafal? Iya. Tips atau trik gitu. Oh, oke. Itu ya. Sip. Thank you, Miss Angel ya. Nah, ini. Oke. Ini ada... Oke, ini ya, Miss Aisyah ya. Akhirnya ketemu juga. sorry. Nah, ini saya... saya tidak menunjukkan soal, tapi saya akan menunjukkan redaksinya itu seperti apa, gitu ya. Ini seperti ini, redaksinya. Oh iya, ada yang udah sholat, silakan ya. Yang udah sholat, mohon maaf sekali ya. Gitu. Nah, seperti ini. Ya. Kelihatan nggak? Misalnya saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Biasanya suka error. Nah, I will be watching Michael and Eric race. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya future continuous tense itu jadi kayak sebuah dia tuh kayak si orang ini, si I ini, si aku ini, dia itu memang sudah ada plan dari awal untuk nanti watching gitu, menonton gitu. Michael and Eric race, ya balapan. Atau mungkin bisa diganti I will be watching Michael and Eric seminar gitu, misalkan kayak gitu. Nah, tapi memang sih sebenarnya kalau untuk secara itu tadi, kalau continuous itu memang ciri khasnya itu dia tidak menjelaskan waktu yang terlalu spesifik kapan itu tuh belum tentu gitu. Kecuali dia masuknya perfect ya, atau perfect continuous itu udah ada spesifik waktunya gitu ya. Seperti itu aja. Nah, mungkin kalau interview yang tadi itu I will be apa? Mungkin kalau kalian lamar kerja apply gitu. Apa yang kamu lakukan untuk perusahaan ini untuk 5 tahun ke depan? Nah, itu pasti ada yang mungkin udah harus kalian persiapkan ketika udah berkontribusi di sebuah perusahaan, for example, atau ada mungkin itu akhirnya jatuhnya continuous ya, future continuous, yang akan continue, akan kalian lakukan, akan kalian wujudkan, tapi ada juga mungkin rencana yang akan mungkin baru dimulai dari sekarang, ya sebagai, bukan akan udah dari lama ya, tapi mungkin spontan aja, mungkin go with the flow ya bahasanya kayak gitu ya kalau saya. Nah, itu jatuhnya simple.
gitu. I will apa gitu. Misalkan nanti ketika saya sudah keterima, mungkin di dalam itu ya, di dalam saat kita sudah menjadi katakanlah pas interview itu, saya akan memberi apa gitu, saya akan bekerja untuk apa, untuk kerjasama dengan apa. Nah itu kan masih will, ya masih keinginan aja. Tapi kalau I will be watching, kalian sudah punya gambaran dari sekarang gitu. Jadi sudah ada gambaran lah bahasanya, sudah ada ancang-ancang gitu, sudah ada on plan tapi jangka pendek. Kalau yang jangka panjang jatuhnya bukan future continuous, tapi future perfect yang tadi itu ya. Future perfect continuous itu udah gambaran jangka panjang. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau lagi yang ditanya? Di chat, kolom chat nggak apa-apa kok, teman-teman ya. Gitu. Oh ya, ini ada soal nih. Coba deh kita ngerjain soal ya. Nah, coba Miss Regita nomor 1 apa jawabannya? Nah. John's mom bla 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 him home from school most day. Kalau bahasa Indonesianya ibunya John bla bla bla. Kalau ini drive ya berarti mengendarai ya. Mengendarai atau mengantar ya bahasanya. Itu mengantar si John ini pulang ke sekolah most day, hampir setiap hari. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa maknanya setiap hari. Rutin gitu. Jawabannya apa? Miss Regita. Oke, sampai tunggu Miss Regita, Miss Theo, dan juga Miss Angel. Kalian deh. Ya, jadi nggak cuma satu orang aja. Miss Theo, udah ada jawabannya? Aduh. Oke, Miss Theo apa? A? Kalau aku B. B, oke. Kalau Miss Angel? A. A. Kalau Miss Regita? Ini mos ya. Oke. B. B? Oke. Oke. Mungkin Miss Intan? Miss Intan? Oh, tadi kayaknya Miss Intan. Mungkin Miss Hirawati? Miss Hirawati Lubis, ya. Atau ini banyak. Ada mungkin Miss Hira? Atau Miss Salva? Miss Salva? Miss Salva? Are you there? Miss Nurul? Yes, Mister. Yes. So what is your answer? Nomor 1. B ya. B lagi. B again. Ya. Oke. Berubah ya, Mister. Siapa yang berubah? Oh, apa Miss Theo? Oh, ada Miss Maria nanti ya, Miss Maria. Oh. Miss Kalau Theo aku dulu. yang D malahan, yang drives pakai Oke. Miss Maria, Oh, boleh? Aku yang di drive. Oke, ya. Jawabannya yang benar drives ya. Alasannya kenapa, Miss Maria? Itu karena most day kan maksudnya itu masih berjalan tuh kemarin, sekarang, dan sampai besok-besok juga dia akan selalu mengantar si John, mamanya, seperti itu gitu. Maksudnya apa tuh namanya tadi kalau di Tensis? Maaf Sir, aku lupa Sir. Kalau di Tensis, kalau di Tensis bilangnya apa berarti tuh? Mu'alifah. Aduh, aku lupa deh. Ya pokoknya itu deh. Aku mengerti tapi aku lupa Tensisnya, maaf Sir. Oh yes, oke. Nggak apa-apa Miss Maria. Thank you for your sharing. Oke, dari Miss Muhalifah, Miss Iva itu B, jawabannya driving ya. Ya, jawabannya driving itu kurang tepat. Kenapa? Karena mungkin teman-teman lihatnya dari Jones ya. Jadi kesannya kayak is di sini. Emang bener sih. Sorry kok dihapus. Saya ada singkatan ya, gitu. Jadi John is. Tapi itu no. Jones di sini lebih ke kepemilikan. Jadi ibunya si John, gitu. Gitu. Atau misalkan Miss Theophanie's phone. HP-nya si Miss Theophanie, ya kan? Theophanie tanda petik as phone. Nah, itu kepemilikan, ya. Nah, ini kepemilikan gitu. John's mom berarti yang difokuskan si moms-nya aja. Berarti satu orang. Dia tuh cewek, she dia. Sorry. Nah, she rumusnya apa kalau verb yang third person singular, berarti verb-nya harus pakai s. Plus mana sih? Nah.
drives, ya. Jangan driving. Kalau driving, ya mungkin kalian kejebak di sini ya. Mungkin kalau saya ganti aja deh, John. Nah, ini kayaknya lebih gampang ya. John drives. Nah, itu to the home misalkan, ya. Atau to his home from school most day. Nah, itu mungkin kalian lebih gampang ngeliat ini ya. Tapi karena itu John's mom, kalian terjebak di situ. Kalau nomor 2, langsung aja. Nomor 2, Miss Theo apa? One day last year, John blah 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 for his mom at the front door. One day last year, ya. John. Oh, oke, Miss Aisyah ya. Miss Aisyah. Waited. Waited. Oke, tahan dulu ya. Miss Theo. Saya masih bingung, Mister. Tunggu dulu, skip satu orang lagi, Mister. Oke. Miss Wike deh, Miss Wike. Tadi Miss Wike kayaknya di jalan, udah nggak di jalan lagi. Miss Aurelia, Miss Aurel. Boleh, Miss Aurel? Sama Miss Tiffany. Miss Tiffany mungkin masih aktif, Miss Tiffany. Astagfirullah. Miss Tiffany? Iya, sir. Yes. Aduh apa? Tadi udah ada C, waited. Mungkin yang lain? Apa sama atau beda? Yang C juga kalau aku. C, oke. Alasannya apa? Kata kuncinya apa? Last year. Last year. Waited. Itu. Miss Aisyah, tadi juga jawab C. Apa alasannya sama atau mungkin ada yang lain? Ya, karena ada last year-nya itu, ada jangka waktunya. Yes, betul ya. Ini kata kuncinya last year. One day ini sebenarnya cuma suatu hari ya bahasanya. Suatu hari di tahun lalu. Nah, John lagi gitu. Ini harusnya dihapus aja ya. Emang saya sengaja jebak aja. Last year, John waited for his mom at the front door. Okay, good. Great. Sekarang nomor 3. Just before he got there, the tree branch, ya. Sebelum dia datang ke sini, cabang pohon ya, ada cabang atau ranting pohon bla 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 down on the car. Nah, kata kuncinya apa dulu nih? Kata kuncinya adalah kata before, sebelum. Teman-teman pasti mikir, oh ini pas nih. Nah, berarti jawabannya coba di kolom komen deh, nggak apa-apa ditulis jawabannya apa, teman-teman. C, Miss Rubis ya. Ada lagi C, Aisyah. Oke. Miss Wiki C. Yes, benar, crashed ya. Itu mudah sekali. Oke, good. Nomor 4. The branch bla 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 John's mom inside the car. The branch bla 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 John's mom inside the car. Trap atau trapped atau will trap. Kalau yang pasti nggak mungkin will ya. Masa iya ngomongin masa depan. Ya kan? Be trapped. But kalau sorry, yang di chat mungkin boleh, yang di chat aktif. Miss Intan apa jawabannya? Miss Intan Nur. B, alasannya? Ada yang jawab A, Miss Sevilla. Alah, kalau trap yang biasa. Kalau Miss Intan gimana? Maaf. Kalau menurut analisa saya sih, karena ngomongin masa lalu. Ngomongin masa lalu ya. Kalau bacanya mungkin bedanya sama ya. Kalau beda sedikit ya. Kalau yang A itu trapped, kalau yang bawah yang B itu trapped. Ya ada gitu dikit ya. The branch trapped John's mom inside the car. Mungkin kalau kita masih belajar itu oke ya. Kita agak sedikit dijeda sedikit. Tapi kalau udah native itu cepat, kalian juga harus bisa lebih harus tahu gitu. Udah ada instingnya gitu. Ya, Miss, jadi jawab. Makanya. Yes, Miss Tio, monggo. Tadi kan ini kan bilang masa lalu, tapi kalau aku lihat dari yang nomor 4 ini kayak kalimat yang kalau biasanya kan kalau bahasa Indonesia kan SPOK gitu. Jadi dibalik dulu predikatnya dulu, berarti itu masuknya juga trapped yang B itu berarti ya. Kalau ini kalimat apa? Kalimat pasif jatuhnya. Yes. Pasif. Biasanya kalimat pasif ciri-cirinya ada kata by. Kan ada ya kan? Yes. Oke, terima kasih. Tapi ada juga yang enggak gitu. Trapped. Ya, benar. Sudah kejebak. Nomor 5, the firefighters bla 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 her. Apa ini? C, rescue. Yang lain?
Ada yang lain? B, will rescue. A, C, B. Banyak ya. Yang pasti nggak mungkin, itu rescuing. Yang pasti nggak mungkin ya. Karena kalau rescuing itu harus ada kata to be, is, MR-nya, ya nggak? Nah, jadi kalian kalau ngerjain soal ini nggak usah dipikirin. Ya, nggak usah dipeduliin maksudnya gitu. Nah, tinggal 3 jawaban nih. Rescued, will rescued, atau rescue. Gitu. B. The firefighters rescued her. Sebenarnya ini kalimatnya memang Mister sengaja ya dibikin nggak panjang. Misalkan rescue her berapa ya menit yang lalu atau kapan. Ini sebenarnya 3 jawaban ini benar loh. Tergantung kondisinya tuh gimana, ya kan? Nah, ini sengaja Mister emang ini. Ini jawabannya benar semua. Gitu. Tapi kalimatnya gimana dulu? Ya, kalau rescued itu berarti sudah kapan? Misalkan the firefighters rescued her misalkan dari kebakaran dari kapan gitu. Since last night atau apa. Itu bisa. Atau will rescue. Ya kalau will rescue nggak mungkin ya. Kan aja. Ya. Yang A. A, tinggal A sama C. Yang A. Ya, A sama C benar ya, maksudnya gitu. Tapi kalau yang umum, karena di sini kan kalimatnya, kalau teman-teman ada soal penggalannya dia itu tidak spesifik, tidak ada keterangan waktu atau apapun itu, dia sudah jadi general statement. Apa itu? Artinya dia present tense. Jadi jawabannya sebenarnya paling tepat itu C. Ya, kalau rescued itu sebenarnya benar juga, tapi harus ada keterangannya itu apa? Itu minggu lalu kan, bulan lalu kan, atau segala macam. Nah itu. Kalau ini sudah kalimat yang penggalannya cuma sekilas gini, the firefighters rescue her, udah gitu aja. Tidak ada spesifik waktu, dianggap, ingat dianggap jadi present. Gitu. Tense. Simple present tense, sorry. Mister nggak lengkap. Oke? Boleh bertanya nggak? Yes, boleh Miss Hira ya. Sorry. Yang tadi yang nomor 4. Oh iya, Nomor 5, kalau tidak salah lihat saya hampir sama ya jenis soalnya. Iya, hampir sama. Tadi saya rasa yang nomor 5 tadi kan saya mikirnya yang A kan, karena kalau misalkan kalau diartikan gitu kan seperti tadi rescued itu artinya apa? Diselamati. Diselamati. Iya. Ditolong atau diselamatkan, ditolong. Betul. Iya. Itu bukan kalau menurut saya ya sudah kejadian gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya saya bilang yang A gitu tadi. Makanya salah yang C. Nah, kemudian yang nomor 4 ini yang saya belum paham. Tadi malah saya yang nomor 4 ini saya pikir A. Ya, kenapa yang B gitu? Padahal di kata nomor 4 juga tidak ada keterangan waktunya ya. Keterangan waktu. Ini tadi yang saya di Misteo, kalimat pasif. Kalimat pasif itu apakah semua kalimat pasif itu pasti dia verb to? Kalau kalimat pasif itu verb 3. Miss Ira. Verb 3. Gitu. Shark itu kan verb 3 juga. Ini ada kalimat pasif ya. Biasanya kalimat aktif ya, ini kalimat pasif. Oh iya, paham sekarang. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Mohon maaf ya, mungkin kalau kalimat aktif pasif itu teman-teman pasti tahu, tapi kayaknya kita nggak akan bahas di sini. Maksudnya karena kita kan cuma 3 minggu ya. Itu oke, Miss Wike, oke. Sebentar, jangan leave dulu deh. Tetap sebentar. Kalian kan mau leave ya? Mister share dulu ininya ya. Link absensi. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Itu contoh aja ya, mohon maaf. Mungkin kayaknya kita sudah batasan waktu juga. Ada yang mau ditanya? Nanti kita akan ketemu lagi. Nah, ini udah. Silakan nanti diisi ya. Ini sudah ada di kolom chat ya, linknya. Nanti bisa diisi. Tolong di screenshot kegiatan kita ya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau nggak ada. Ini screenshot-nya gimana, Mister? Screenshot ini kegiatan kita. Di HP mungkin kalau dicekrek, nah itu maksudnya gitu. Nanti kita upload nanti di form itu nanti harus diupload ya sebagai bukti aja. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya cukupkan sekian ya. Gitu, mohon maaf ya karena waktunya terbatas sekali ya. Gitu, cuma sejam. Tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di grup atau di chat ya. Gitu. Nanti habis. Oh ya, Miss Maria, monggo. Itu nanti next abis ini pembelajarannya masih tentang tensis? Enggak, kita hari Senin depan kita akan bahas tentang quantifier. Baru pertemuan yang ketiga, minggu ketiga kita tentang idiom. Kalau idiom itu, Mister mungkin nggak terlalu detail ya, karena idiom itu benar-benar relatif. Teman-teman udah tahu idiom ya pasti ya. Nah, jadi Mister nanti akan share aja apa aja sih idiom itu yang sering banget muncul. Gitu. Jadi kayaknya pertemuannya akan lebih ringkas. Kalau quantifier juga nggak sedetail ini sih. Ya, teman-teman pasti tahu quantifier itu apa. Gitu. Oh, oke. Oke, nanti Senin kita akan discuss lagi. Cuma mungkin nanti evaluasi nanti Mister akan tutup komen dulu ya pada saat menjelaskan. Nanti habis itu dibuka kolom chat, nanti baru ini. Nah, mohon maaf ya, mungkin karena tadi agak excited jadinya lupa namanya sistem tutup komen. Gitu. Oke, thank you, Sarah. Iya, sama-sama Miss Maria, you are very welcome. Gitu ya. Mau tanya lagi deh. Oh iya, silakan Miss. Setelah kita pembelajaran ini, setelah selesai, apakah ada pembelajaran selanjutnya? Nanti Miss saya akan kasih kuis, Miss Ira, ya. Nanti, maksud saya setelah kita udah dapat sertifikat gitu. Nah, buat kelanjutannya itu loh. Oh gitu, I see. Kalau untuk kelanjutan dari WID itu kita sudah nggak ada lagi. Jadi nanti festival bahasa itu is only 3 weeks for you guys, ya. Jadi udah nggak ada lagi kegiatannya. Ya, seperti itu Miss Ira. Dulu itu sebulan waktu itu WID bilangnya, tapi diringkas ya 3 minggu aja. Di silabus saya bikin 4 sih, tapi karena ada diminta ringkas jadi ambil 3 aja. Tapi memang silabus itu Mister nggak otak-atik karena udah malas aja otak-atiknya. Ya, mau diedit-edit lagi capek. Itu aja Miss Ira. Ya. Oke. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Itu nggak ada ya. Nanti kalau nggak ada, nanti boleh di chat lagi. Ya mohon maaf ya, ini mungkin agak sedikit banyak juga ya. Nanti kalau nanti ada kuis, nanti Mister akan share kuisnya itu di grup. Gitu. Ini kalau kuis itu berlaku buat semua ya, kecuali absensi. Gitu. Kuis itu berlaku buat semua, nanti Mister akan minta kalian upload lagi di Giveform. Oke. Itu aja. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Ya. Mungkin sebelum ditutup boleh minta on cam, saya mau dokumentasi ya. Kebetulan emang ini disuruh sama WID. Gitu. Oke, yang lagi kosong bisa on cam dulu. Kita akan dokumentasi. Ya, nanti Mister akan share juga di Sebentar, Google. Mister. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti akan share di Google Classroom atau di grup di G Drive ya, foto-foto kita. Miss Nurul kok tegang banget ya? Kenapa? Duduknya tegang kali ya. Ya, oke. Ini Miss Salva dan Miss Nurul satu lokasi kah? Bisa menjelaskan? Oh iya, satu lokasi ternyata. Kalian satu satu teman mahasiswa kan? Satu circle. Satu kuliah, gitu. Yes. Oh, I see. Wah, dasar. Ini berarti kalian sepaket nanti ya next week ya, gitu. Jadi harus janjian nanti sama Mister. Background-nya harus sama. Gitu. Oke, saya mulai ya. Saya hitung sampai 3 yang ini sebelum saya ini. Oke, tahan muka, ya, senyum 3 jari. Oke, ya Miss Nabila diimut-imut. Ya, oke, saya mulai. 1, 2. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, nanti untuk form absensi 24 jam ya. Jadi besok hari Rabu jam 23.59, jadi malam Kamis sebelum hari Kamis sudah harus diisi. Terus juga ada evaluasi tutor. Ya, itu juga harus diisi. Itu tapi hari Sabtu sih, memang deadline-nya hari Sabtu. Itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu terburu-buru. Cuma ngingetin lagi aja. Oke, itu aja. Oh ya, thanks. Terima kasih juga Mr. Kiki ya. Akhirnya ada cowoknya juga ya. Ceweknya nggak ada. Cowoknya nggak ada saya Mr. Kiki. Sedih saya.
Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. See you, Tata. Yang mau stay. Thank you so much, Mister. Yes, yang mau stay, mau ngobrol-ngobrol sama Mister, nggak apa-apa. Saya tunggu.